Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonya? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Pertama kali jika kita mendengar nama Batak, yang terpikir dari kita adalah orang Medan, Keras, Danau Toba, penganut agama Kristen terbesar di Pulau Sumatera, dan berbagai hal lainnya. Dan begitu pun jika kita mendengar nama suku Minang, yang kita bayangkan adalah orang Minang, orang Padang, perantau, pedagang, rumah makan, Muslim mayoritas, dan lain sebagainya. Pada umumnya kita pasti punya pandangan yang mencirikan kedua etnis ini. Dan di pembahasan kali ini kami tergerak untuk membacakan sebuah artikel yang memuat tentang kekejaman etnis Minangkabau atau Kompadri atas pembantaian etnis Batak agar memeluk Islam. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan ini lebih dalam, untuk dunsanak-dunsanak kami dan para penonton setia Anak Mandai Channel, kami harap menyimak video atau informasi dari kami sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Artikelnya berjudul Sejarah Perang Batak Melawan Padri. Tanah Batak merupakan salah satu kawasan yang memiliki keunikan tersendiri ketimbang wilayah-wilayah lain yang ada di Pulau Sumatera. Tanah yang berpusat di sekitaran Danau Toba tersebut mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen, tak seperti wilayah-wilayah lain di Sumatera yang kebanyakan memeluk agama Islam. Beragam upaya sempat dilancarkan untuk melakukan Islamisasi terhadap wilayah tersebut. Salah satunya sempat dilakukan oleh orang Minang, tepatnya kaum Padri. Kisah ini merupakan salah satu sejarah kelam bagi masyarakat Minang dan Batak. Sekitar tahun 1818, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Lelo melancarkan serangan ke tanah Batak. Serangan yang dilancarkan oleh kaum Padri tersebut memiliki misi khusus, yaitu misi Islamisasi. Serangan yang dilakukan kaum Padri terhadap tanah Batak saat itu bisa dibilang sangatlah sadis. Sebelum menginvasi, mereka terlebih dahulu membunuh kaum adat, dan setelahnya baru menyerang desa-desa. Hal tersebut terbukti efektif. Kaum Padri berhasil mengislamkan Tapanuli Selatan dengan menguasai wilayah Mandailing. Kaum Padri pun mulai bergerak ke arah tanah Batak, tepatnya di sekitar Danau Toba. Selama penyerangan, kaum Padri tidak segan-segan mengeksekusi siapapun yang menolak untuk masuk Islam. Walaupun sudah dilakukan dengan cara represif, tetap saja upaya Islamisasi terhadap tanah Batak oleh kaum Padri mengalami kegagalan, sama seperti yang pernah dialami oleh Kesultanan Aceh. Adapun alasan utama gagalnya Islamisasi tanah Batak oleh kaum Padri tersebut adalah karena munculnya penyakit mematikan yang disebut oleh orang Batak sebagai begu atuk. Begu atuk sendiri apabila diartikan dengan pengertian sekarang dikenal sebagai penyakit kolera. Lalu bagaimana bisa penyakit begu atuk ini menggagalkan upaya Islamisasi dari kaum Padri tersebut? Menurut ceritanya, setelah kaum Padri membantai orang-orang Batak selama invasi, mereka membiarkan mayat-mayat tersebut tergeletak dan membusuk. Hal tersebut membuat lingkungan menjadi tercemar. Keadaan semakin diperburuk dengan dibuangnya mayat-mayat tersebut ke sungai, yang mengakibatkan sungai menjadi sumber penyakit. Karena wabah penyakit yang semakin menyebar di tanah Batak, bahkan sudah menjangkit pasukan Padri. Akhirnya pada tahun 1820, pasukan Padri menarik ke seluruh pasukannya untuk mundur dan kembali ke tanah Minang. Akhirnya Sir Thomas Stamford Raffles yang melihat kekosongan tersebut mengirim misionaris Kristen untuk kembali melakukan misi penginjilan kepada masyarakat Batak. Setelah kita simak artikel tadi, cukup singkat tapi sangat menggelitik dan terlalu memojokkan kaum Minang atau kaum Padri, seolah-olah menjajah, membantai tanpa belas kasihan agar orang Batak memeluk Islam.
Dan di kesempatan ini kami akan menjawab berdasarkan akal sehat dan dari sumber-sumber yang menurut kami bisa dijadikan acuan. Seperti yang semua kita ketahui, Perang Padri pecah karena perbedaan prinsip antara kaum adat dan kaum ulama tentang kebiasaan di kerajaan Pagaruyung yang keluar dari syariat Islam, seperti berjudi, sabung ayam, minuman keras, dan bermacam lainnya. Kaum Padri sejatinya hanya ingin menerapkan norma-norma agama dan menjadikan Minangkabau sebagai masyarakat yang menerapkan syariat Islam tersebut. Bahkan kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak masyarakat adat meninggalkan perbuatan yang melanggar syariat Islam. Namun di sini mulai muncul pihak ketiga, yaitu Belanda, yang memainkan perannya di belakang kaum adat. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut agar hubungan kaum adat dan kaum Padri memanas. Akhirnya perang ini mulai pecah pada 1803 hingga menyebabkan saling serang di antara kedua kubu, yaitu kaum adat dan kaum ulama. Hingga perang ini meluas ke daerah lain dan kerajaan lain seperti kerajaan Batak dan Mandailing. Puncaknya perang ini terjadi pada 1815. Perang ini berbunyi menjadi perang saudara. Tapi bagi kaum ulama, musuh sebenarnya adalah Belanda yang bersembunyi dan memanfaatkan kaum-kaum adat untuk menghadapi kaum ulama. Dengan kekuatan tambahan dari pasukan Belanda, pada tanggal 4 Maret 1822, kaum adat bersama Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Setelah mampu mengalahkan kaum Padri, Belanda dan kaum adat mendirikan benteng pertahanan di Batu Sangkar yang bernama Fort van der Kapellen, sedangkan kaum adat memusatkan kekuatannya di Lintau. Pada tanggal 15 November 1825, perjanjian masang disepakati antara Belanda dan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Pada saat bersamaan Belanda kewalahan dengan konflik di Eropa dan di Jawa, Perang Jawa. Selama masa gencatan senjata, kaum Padri berusaha memperbaiki keadaan dan merangkul kembali kaum adat. Namun singkat cerita seperti yang sudah kita ketahui semua, akhirnya kaum adat pun sadar kalau mereka dimanfaatkan, dan perang pun berubah menjadi kaum adat bersama kaum Padri melawan kolonial Belanda. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah kemudian mengeluarkan plakat panjang berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negari tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Belanda beralasan bahwa kedatangannya untuk menjaga keamanan, membuat jalan dan membuka sekolah, sehingga membutuhkan biaya dan diminta menjual kopi kepada pihak Belanda. Tapi perlahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan pada 1837 hingga Tuanku Imam Bonjol mampu ditangkap. Perang Padri berlanjut di bawah kepemimpinan Tuanku Tambusai hingga wilayah Dalu-Dalu jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838. Perang Padri dianggap selesai setelah Tuanku Tambusai bersama sisa-sisa pengikutnya melarikan diri ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Pada akhirnya kerajaan Pagaruyung jatuh jadi wilayah kolonial Belanda. Jadi dengan latar belakang perang ini, Belanda justru menikmati keuntungan, bahkan dengan menyimpulkan bahwa kaum ulama dari Minang adalah musuh yang ingin berkuasa dan menyebar agama Islam. Begitupun yang terjadi di Tanah Batak dengan latar belakang Islamisasi dan menonjolkan pembantaian dari kaum ulama. Mereka memanipulasi keadaan seolah-olah kaum Padri menjajah, membunuh dan ingin menguasai Tanah Batak agar memeluk Islam. Pada dasarnya memang para ulama Padri melakukan penyebaran agama Islam ke Tanah Batak, tapi bukan dengan pembantaian atau pembunuhan etnis Batak. Peperangan pun terjadi di Tanah Batak karena melawan pihak Belanda dan mereka yang memang sudah terdoktrin oleh Belanda. Untuk sekedar kita tahu, bahkan para ulama Padri yang berperang melawan Belanda tersebut sebagian adalah para ulama yang berasal dari Tanah Batak, yakni Tuanku Rao, Tuanku Nelo, serta Ali Sakti. Jadi sekian saja informasi yang dapat kami bagikan tentang sekilas sejarah perang yang terjadi antara Batak melawan Minang, atau lebih tepatnya kaum Batak melawan kaum Padri. Semoga informasinya bermanfaat dan menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi, tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini.
Kami harap kita semua bisa lebih bijak dan selektif dalam menerima informasi. Terima kasih.